Selamat malam buat Ibu dan Sister yang sudah ini ya hadir ya di Senin malam nih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini di acara LBI Bootcamp. Jadi acara ini memang kita hadirkan khusus untuk teman-teman yang menjadi pengurus dan juga member. Dan kita juga ingin sekali memberdayakan baik itu member atau pengurus, baik sebagai pembicara, moderator, dan panitia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sangat besar ya kepada teman-teman panitia, yakni ketua pelaksana dari Mbak Iza, kemudian teman-teman pemberdayaan WA yang biasanya menyapa teman-teman nih di grup kita, di grup keluarga, ada Mbak Anissa, kemudian juga ada Mbak Rizka, dua Rizka di Mbak Rizka Nuraini dan Rizka Purnamasari. Oke. Terus juga saya ingin menyampaikan terima kasih juga buat pembicara kita yang juga salah satu member di grup keluarga LBI ya, Mbak Mega Safira, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing kepada kita dan juga Mbak Vicky yang sudah bersedia menjadi moderator. Insya Allah semoga acara malam ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua, buat sister-sister semua, dan bisa diaplikasikan ya dalam kehidupan nanti kalau misalkan memang tertarik dengan tema digital entrepreneurship ini gitu. Semoga kita bisa saling berdaya, kita saling memberdayakan diri dan juga sesama kita ibu-ibu di sini. Mungkin itu ya pembukaan. Semoga enjoy dengan acaranya dari mulai Senin, terus Rabu, Sabtu nanti sampai penutupan Sabtu minggu depan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rizka atas sambutannya. Baik, sebelum aku lanjut ke acara selanjutnya, aku di sini akan bacakan dulu rules untuk kita selama acara malam hari ini. Jadi yang pertama silakan untuk Ibu dan Sister semua untuk mengganti nama di Zoom-nya masing-masing dengan nama underscore domisili ya. Jadi biar kita siapa tahu nih ketemu tetangga gitu kan di sini. Nah, kemudian yang kedua dimohon untuk menonaktifkan suara selama nanti pemaparan materi oleh Bu Mega. Kemudian diharapkan untuk selalu mengaktifkan video dan menggunakan virtual background jika yang tidak berhalangan. Dan di akhir acara kita nanti akan ada foto bersama, jadi mohon untuk minimal nanti pas di akhir kita foto bersama bisa open kamera begitu ya. Kemudian untuk rules-nya ada rules. Nah, ini untuk selama sesi tanya jawab. Jadi nanti selama sesi tanya jawab, jika Ibu dan Sister memiliki pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat dengan format tanya underscore nama underscore asal kota underscore pertanyaan. Nanti formatnya akan dibantu untuk di-share di kolom chat juga sebagai bentuk reminder. Nah, untuk pertanyaan sendiri nanti akan ada 3 penanya, di satu sesinya akan ada 3 penanya yang berkenan untuk bisa open mic dan open cam, nanti akan dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada narasumber, sedangkan yang berhalangan nanti bisa via chat. Dan untuk pertanyaan yang nanti tidak bisa dijawab secara langsung pada acara hari ini akan dijawab melalui via tulisan yang akan disampaikan melalui grup LBI kita gitu. Nah, untuk pemilihan pertanyaan sendiri nanti aku akan pilih berdasarkan urutan yang paling cepat ya. Jadi bisa siapkan dulu pertanyaannya, diketik-ketik di notes, nanti pas kita udah buka sesi tanya jawab, Ibu dan Sister langsung kopas aja ke kolom chat seperti itu. Nah, oke, itu adalah rules kita selama acara webinar ini nanti berlangsung. Nah, untuk selanjutnya, aku akan membacakan CV dari narasumber kita malam ini yang aku baca CV-nya aja tuh udah oke, keren banget. Kayaknya nggak tahu nih aku mengajukan diri jadi moderator malam ini gitu, bisa ngobrol langsung sama Bu Mega gitu ya. Oke, jadi aku akan bacakan CV dari Ibu Mega. Panggilnya Ibu atau Mbak ya ini enaknya? Mbak aja boleh. Mbak aja ya, biar kalian selalu muda gitu ya Mbak Mega. Oke, jadi Mbak Mega Safira ini menyelesaikan pendidikannya memang sudah
apa ya, sudah jurusannya memang sudah desain gitu ya, desain dan art. Jadi S1-nya di ITB, kemudian mengambil Master of Arts di University of Leeds di UK. Kemudian beliau juga merupakan diploma Montessori Education. Jadi udah paket lengkap ini gitu ya. Nah, sebagai work experience sendiri, beliau saat ini masih mengajar di SMAT Jakarta dan sempat mengajar juga di International University Relation Indonesia, serta bekerja di beberapa tempat seperti di The Body Shop Indonesia, kemudian Sabto Joyo Kartiko, dan lain sebagainya. Nah, Mbak Mega ini adalah co-founder dari Amame Ice Cream Therapy. Aku udah buka Instagramnya, ini keren banget idenya, menurut aku menarik banget. Jadi pengen ngicipin es krimnya, tapi sayang aku jauh di Gresik. Nanti udah meleleh sampai sini. Nah, beliau ini juga merupakan kreatif director di Excel Decor dan juga Excel Gift, serta chief editor di The Textile Map. Nah, oke. Jadi kalau hari ini kita akan membicarakan tentang mengembangkan bisnis digital lewat Instagram. Jadi Mbak Mega ini adalah apa ya, sosok yang tepat menurut aku kalau melihat profilnya gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, mari aku persilahkan Mbak Mega untuk waktu dan tempatnya. Ayo kita tepuk tangan secara virtual dulu. Silakan Mbak Mega. Terima kasih Mbak Vicky ya. Mbak Vicky kan ya? Ya. Soalnya hilang di bawah thumbnail tadi hilang. Terima kasih sebelumnya untuk keluarga Lab Belajar Ibu atas kesempatannya, Mbak Rizka, Mbak Vicky, Mbak Dita. Sebelum kita mulai materinya, mungkin perkenalan sedikit, namaku Mega Safira. Sebelumnya maaf juga suaraku agak serak kemarin habis sakit tenggorokan. Jadi mungkin nanti kalau sambil ngasih materi sesekali minum, aku minta izin dari sekarang ya Ibu dan Sister. Aku coba share screen dulu ya sebentar. Ya, aku sapa sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim Lab Belajar Ibu dan juga Ibu dan Sister yang sudah hadir malam ini. Merupakan kehormatan aku bisa diundang jadi salah satu pembicara di LBI Bootcamp, membawakan topik mengembangkan bisnis digital lewat Instagram. Jujur awalnya pas diajak oleh Mbak Dita untuk jadi narasumber, aku kurang pede karena kalau kita melihat dari standar kesuksesan media sosial, mungkin bisnisku ini followersnya belum sampai ratusan ribu, belum puluhan ribu gitu. Dan aku bilang itu ke Mbak Dita, followersku nggak sebanyak itu loh Mbak gitu. Tapi Mbak Dita tetap menyemangati terus bilang LBI pengennya narasumbernya dari sesama ibu-ibu dan sister juga. Nah pas itu aku jadi sesaat menempatkan diri sebagai peserta, sebagai sesama ibu-ibu. Kalau aku pengen memulai bisnis, mungkin kalau kita cari cerita sukses yang sukses banget, udah bertebaran di mana-mana, kita tinggal buka akun Instagram motivasi, itu semua banyak banget. Tapi mungkin untuk kita bisa dengar sharing langsung dari sesama kita yang juga masih berproses, yang mungkin lebih relatable, insya Allah aku bisa sharing sedikit tentang bisnisku malam ini. Dan juga kebetulan pas hari itu atau pokoknya pas lagi di antara chat dengan Mbak Dita inilah aku papasan dengan salah satu konten nih di Instagram. Mungkin Ibu dan Sister kemarin ada yang sempat lihat, sempat viral juga. Ada potongan dari vlognya Sherina Munaf dan suaminya. Di situ mereka ngomongin tentang kesuksesan di media sosial, dan salah satu quote-nya Sherina yang bikin aku jadi cukup percaya diri untuk jadi narasumber malam ini adalah ketika Sherina bilang di media sosial itu sangat mudah bagi kita untuk melihat kesuksesan orang lain. Namun yang harus kita ingat adalah kesuksesan orang lain ini bukan berarti kegagalan untuk kita gitu. Jadi benar juga ya, kayak kenapa harus nunggu followers ratusan ribu kalau misalkan dengan followers yang belum sampai 10 ribu ini insya Allah siapa tahu sharingku bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu sedikit prolog. Jadi kalau aku yakin di antara peserta, di antara member LBI, aku yakin ada yang punya bisnis mungkin lebih besar lagi dari bisnisku. Namun semoga dengan segala keterbatasan dan kekurangan bisa ada manfaat yang bisa dipetik
dari sesi malam ini. Kita mulai ya. Ini tadi perkenalan sedikit. Tadi udah dijelasin sama Mbak Vicky sih soal latar belakang akademis. Mungkin yang bisa dilihat dari slide ini hanya foto keluargaku, biar pada relate kalau aku juga ibu-ibu. Jadi mungkin aku manggilnya lebih ke teman-teman ya, karena kita sesama ibu-ibu dan pasti lebih senang kadang-kadang dipanggil Kak, Mbak, atau teman-teman kadang-kadang. Jadi bisa panggil aku Mega aja, Mbak Mega atau Mega juga aku akan happy. Kemudian ini tadi juga udah dijelasin Mbak Vicky sedikit pengalamanku. Jadi memang aku punya beberapa pengalaman yang cukup variatif dari zaman kuliah. Aku kuliah di Kriya Tekstil, saat itu sangat passionate dengan fashion. Jadi aku sempat kerja di Danjio Hyoji dan Saptojo Kartiko. Dan juga sangat suka dengan industri film. Jadi aku sempat magang di salah satu produksi filmnya Joko Anwar yang diproduksi Live Like Pictures saat itu. Namun pas lulus, entah kenapa jadinya berlabuh di The Body Shop Indonesia. Nah, di sini aku kerja sebagai marketing communication designer. Disitulah aku baru kenal dunia marketing dan branding. Jadi sebelumnya aku pikir marketing itu hanya berhubungan dengan sales aja gitu. Tapi setelah kerja di The Body Shop, aku baru tahu kalau setiap sudut dari sebuah perusahaan itu sebenarnya punya peran dalam marketing. Sehingga aku ngambil master's degree-nya, S2-nya saat itu Textile Innovation and Branding. Jadi kebetulan nemu jurusan yang sangat unik ini. Saat ini jurusannya udah nggak ada, saking uniknya. Jadi dia beberapa tahun setelah aku habis nih jurusannya, karena peminatnya memang nggak sebanyak itu karena sangat niche. Jadi dia kombinasi inovasi tekstil dengan branding. Jadi inovasi tekstil dari School of Design University of Leeds, lalu brandingnya dari business school-nya gitu. Dan ketika lulus, tadinya aku berpikir akan ngantor lagi segala macam. Nah cuman alhamdulillah dapat rezeki anak pas masih ngerjain disertasi di sana. Jadi pulang bawa oleh-olehnya 2 gelar sama bayi gitu. Dan aku ngerasa nggak mungkin nih full time ngantor saat itu. Nah alhamdulillah juga dapat tawaran kemudian tiba-tiba ngajar di International University Liaison Indonesia ini, IULI. Dia di BSD lokasinya. Dan pas aku iseng-iseng apply ke beberapa sekolah fashion di Jakarta, diterima juga di Asmod. Tapi di keduanya aku sampai sekarang part time di IULI udah nggak lagi. Karena memang jujur prioritasku masih anak nomor 1. Jadi aku sebisa mungkin mengatur waktu biar bisa ngurus semuanya lah, anak ke handle, passionku dengan mengajar dan juga sebagai pekerjaan aku masih bisa dengan part time ini, dan juga mengerjakan beberapa bisnis ini. Itu sedikit pengantar, jadi mungkin lebih pada tahu backgroundku. Nah, kemudian selain part-time teacher ini beberapa hal yang aku handle. Jadi nggak semuanya profitable business. Di sini yang aku jadikan bisnis adalah satu Amame Ice Cream, Eggshell, dan Butterpot. Nah, kalau The Textile Map ini sebenarnya lebih ke hobi. Jadi karena aku merasa, jadi tahun 2020 pas pandemi ya, aku kebetulan lagi di Sheffield, nemenin suamiku S2 di sana. Aku kangen sama dunia tekstil karena pekerjaanku nggak berhubungan lagi dengan tekstil. Di Asmod pun pada saat itu ngajarnya fashion business. Dan juga aku punya hobi nulis. Jadi suatu hari dapat inspirasi, kayak pas aku cek belum ada media tentang tekstil yang berbahasa Indonesia, akhirnya aku bikin The Textile Map. Tapi malam ini aku nggak bahas Textile Map karena dia bukan bisnis, pure hobi aja. Nah kita langsung mulai ya. Sebelumnya aku sharing dulu tentang bisnisku biar lebih pada relate juga. Jadi Amame Ice Cream ini sebenarnya udah cukup lama, dari tahun 2013. Ini aku dirikan bersama sahabat-sahabatku dari SMP. Nah di sini kami berempat, walaupun kita saling overlap juga, saling bantu lah, cuman kita punya spesialisasi di Amame ini. Jadi CEO-nya itu temanku Maraya Nadira. Dia handle everything lah, dia yang bos besarnya, dia handle tapi dia selalu turun tangan, hands on dari mulai kitchen, marketing segala macam dia ikut turun tangan. Terus kalau aku dari awal berperan sebagai brand manajernya, jadi aku yang develop dari
everything about Amame, nama dan segala macamnya itu aku yang godok konsepnya tentu dengan diskusi bersama-sama. Terus Rahutami Wijastuti, Wiwit, dia adalah ghost kitchen-nya. Jadi kalau ada yang nanti di Jakarta bisa coba es krim Amame dan suka, itu berterima kasihnya sama Wiwit karena dia yang bikin segala formula resep ini Wiwit. Lalu Alanda Kariza, Alanda di sini berperan sebagai Business and Finance Director. Jadi dia yang handle dari segi finance-nya dan juga business development-nya. Nah ini Instagram-nya, kalau mau di-follow boleh banget, terima kasih. Amame Ice Cream. Jadi mungkin di sini selain karena aku berharap di-follow, tapi juga mungkin Ibu dan Sister jadi bisa lihat seperti apa sih kontennya Amame gitu, dari story ataupun feed-nya. Sebentar, slide-nya kok tidak bergerak ya. Nah ini kita di Amame itu keunikannya adalah kita punya beberapa flavor selection atau rasa-rasa. Satu, ada klasik. Jadi ini dari awal rasa ini kita, dari awal kita berdiri, rasa-rasa ini cukup awet bertahannya. Jadi favorit orang-orang, favorit customer kita. Ada premium, ini juga bedanya dia lebih rich kontennya, makanya disebut premium. Dan kita mulai tahun 2020 juga mulai produksi varian vegan, karena varian vegan ini semakin besar ya marketnya di masyarakat kita, walaupun konsumennya nggak selalu orang yang vegan, kadang yang non vegan juga suka dengan rasa vegan ini. Dan seasonal, jadi setiap ada occasion tertentu kayak Ramadan, Lebaran, Christmas, itu kita bikin rasa-rasa spesial sesuai tema. Nah ini kalau yang penasaran soal pricing strateginya, kita jual ada dari single cup satuan, paket 6 cup, terus kita yang untuk ukuran 475 ml, kita juga punya dua skema harga. Yang Grateful itu yang klasik itu yang ini 105.000, dan yang Feeling Special itu yang premium tadi, yang lebih mahal karena dia ingredients-nya lebih banyak, lebih premium. Nah lalu kalau publikasi cetak kita pernah direview oleh majalah Cosmo Girl dan juga Martha Stewart Living, ini beberapa tahun yang lalu. Terus beberapa media digital juga pernah termasuk tahun 2020 pas puncak-puncaknya pandemi masuk ke Jakarta Globe karena kita salah satu yang marak menjual hampers pada saat itu, dan memang saat 2020 ini penjualan hampers puncak banget karena kita nggak bisa ketemu sama satu sama lain, jadi orang jadi punya motivasi besar untuk saling berkirim hampers ini. Nah ini perjalanannya, jadi kalau yang tadi bagus-bagusnya aja, ini adalah perjalanan yang penuh batu kerikil. Jadi mungkin ada yang batin kok dari 2013 sampai 2022 followersnya belum 10.000 sih. Nah memang ternyata mendirikan bisnis digital itu tidak semudah itu. Namun itu bukan berarti kita juga langsung menyerah ya. Jadi kita mungkin aku bisa bilang maybe this is not a success story, tapi ini a process story. Jadi semoga bisa lebih dilihat pelajarannya gimana kita jatuh bangun selama bertahun-tahun ini. Dan perlu diketahui juga kami berempat di Amame, kita juga dibantu oleh beberapa karyawan, ada 4 orang, semuanya perempuan, dan kita sangat terbantu oleh mereka. Namun kita berempat ini masing-masing masih punya pekerjaan utama gitu. Jadi ini bisa dibilang salah satu side hustle kita lah gitu. Nah, jadi kita lahir 2013. Saat itu Gojek, penggunaan Gojek belum banyak ya. Gojek tuh masih udah ada, tapi belum, masih kalau nggak salah masih sistem SMS or something, apa pakai Blueberry ice cream kali. BlackBerry, zaman BlackBerry masih pakai chat. Jadi belum marak digunakan orang-orang. Kita langsung launch dengan sistem delivery. Jadi saat itu menentukan kenapa pilih es krim, karena selain kita berempat memang suka banget es krim, kita juga berpikir es krim itu salah satu produk makanan yang penyimpanannya cukup praktis dan juga cukup tahan lama gitu. Kita waktu itu kerjasama dengan namanya Kirim.
kirim itu seperti saat ini mungkin udah terkalahkan oleh aplikasi. Jadi kirim itu salah satu pionir online delivery sebenarnya. Kita kerja sama-sama mereka dan juga kita aktif ikut bazar dan juga door to door alias nawarin teman-teman. Terus saat endorsement belum terlalu hits juga kita udah mulai endorse saat itu dan juga udah mulai langsung bikin seasonal hampers before it was cool lah gitu istilahnya. Nah lalu tahun 2015 kita mulai cater for private events, kita nyediain catering untuk pernikahan seperti itu dan Gojek itu mulai muncul aplikasinya di tahun 2015 ini. Nah, lalu 2016 sampai 2019 kita kerjasama sama Dua Coffee. Mungkin ada yang pernah dengar Dua Coffee di Jakarta. Saat itu Dua Coffee tokonya masih kecil sekali di Cipete Dalam. Kita dari awal dia berdiri kita udah join sampai di akhirnya pindah ke Cipete Raya. Namun jujur ternyata keberuntungan ini juga jadi suatu comfort zone ya buat Amame. Jadi kita cukup rely dengan penjualan offline ini. Makanya aku tulis di 2018 ini cukup slow dalam artian kita nggak terlalu intens memasarkan produk kita lewat Instagram karena kasarnya adalah mungkin terlalu nyaman lah jualan offline ini. Nah lalu 2019 challenge-nya adalah kita harus end the partnership karena satu dan lain hal teknis dan juga kita punya keinginan punya toko sendiri dan di tahun yang sama kita alhamdulillah nemu tempat yang cocok untuk jadi kitchen kita dan juga toko pertama kita di Bintaro. Nah baru setahun buka toko nih udah cukup fire up lah dengan toko offline ini. 2020 pun datang langsung dihajar lah sama pandemi. Nah kita nggak bisa aktif jualan di toko offline tentunya tapi kita maksimalin di online di situ. Kita mulai gencar lagi dengan aktivasi Instagram kita dan juga mulai buka channel di Tokopedia yang tadinya kita hanya by WhatsApp ordernya. Dan 2021 kita dapat tawaran partnership untuk bisa jualan di satu channel lagi. Jadi sekarang kita ada 2 toko Bintaro dan di Gandaria dan yang masih berlangsung sampai sekarang. Dan mulai 2022 ini kita baru akhirnya bisa mencapai milestone membuat PT gitu untuk Amame. Nah ini channel-channel cara kita menjual es krim, 1 online, 2 event seperti bazar, kedua partnership and collaboration. Jadi selain kita partner up dengan channel offline tadi, kita juga ada kolaborasi dan juga ada B2B project. Jadi ada beberapa proyek yang kita produksi untuk brand lain juga ada, jadi nggak kelihatan dari luar mungkin. Yang terakhir offline store di Bintaro dan Gandaria. Nah ini halaman Tokopedia kita. Kemudian ini beberapa foto saat kita ikut bazar. Lalu ini beberapa partnership kita yang sudah kita kerjakan dari 2016 sampai 2022. Yang paling baru kita kerjasama dengan skincare brand Hanasui. Terus kita juga pernah kerjasama dengan brand Muki mungkin ada yang pernah dengar di Semasa di Kota Tua. Ini tampilan toko kita di Bintaro. Cuman saat ini toko Bintaro ini udah berdua sekarang sama brand sandwich kalau nggak salah. Nah kalau di Gandaria ini kita ada di Suasana Beauty, jadi di sini ada salon dan juga ada cafe. Di foto yang tengah ini saat belum ada seating, belum ada meja kursi. Kalau sekarang misalkan ibu dan sister yang di Jakarta ada waktu kesempatan mampir ke Gandaria mau sambil work from cafe bisa di sana karena meja kursi semua udah ada dan colokan banyak banget. Nah, kemudian aku pengen cerita bisnisku yang satu lagi, namanya Excel. Jadi awalnya Excel ini lahir sebagai Excel Party Planner di tahun 2013 juga. Pada saat itu mungkin kalau ada yang ingat, bisnis Party Planner itu masih cukup jarang, tapi permintaannya sudah besar. Jadi table setting, dekorasi meja untuk acara seperti bridal shower dan birthday party itu lagi ramai-ramainya, di situ kita lahir.
Nah lalu beberapa tahun kemudian kita bikin subsidiary namanya Butterpot, karena beberapa kali kita punya order di luar dekorasi event tapi juga khusus untuk bunga. Jadi Butterpot ini khusus meng-cater bunga. Jadi lagi-lagi ini aku sharing sambil promosi juga, kalau ibu dan sister perlu ngirim bunga di Jakarta, Butterpot ini bisa kirim hari itu juga. Jadi bisa kontak aku langsung. Nah ini tampilan Instagramnya, jadi awalnya hanya ada kiri nih, yang kiri Excel Decor, awalnya namanya Excel Party Planner, dia khusus kita buat untuk events, selain decoration juga organizing. Kalau yang tengah Butterpot khusus bunga, sedangkan yang kanan ini cukup baru, Excel Gifts. Excel Gifts ini khusus hampers, personalized hampers, dan biasanya klien kita di situ corporate, jadi kita bikin hampers untuk perusahaan. Tapi untuk personal hampers juga kita buka. Nah ini partnerku, lagi-lagi sahabatku juga. Kalau yang tadi kita berempat sahabat SMP, Sheila ini sahabatku di SMA. Jadi kita bikin Excel ini dari tahun 2013 sampai sekarang bareng dan hanya berdua. Ada beberapa staff freelance yang biasanya kita pakai per events gitu. Nah yang membedakan Amame dengan Excel ini sebenarnya dari bisnis modelnya. Kalau Amame karena kita jual F&B, itu kita harus operation daily, harus produksi setiap hari, harus pemasaran setiap hari, semua dimonitor setiap hari. 24/7 lah, jadi kalau ada yang pengen mulai bisnis harus siap-siap, nggak ada yang namanya hari libur khusus gitu. Pasti sedikit, sekian persen dari hari libur akan kita pakai untuk monitor bisnis kita gitu. Sedangkan kalau Excel, karena kita bergerak di bidang jasa, lebih ke jasa di sini, kita lebih per project. Jadi Instagram itu lebih sifatnya untuk portfolio. Bisa untuk pemasaran, tapi lebih pasif dibandingkan Amame. Kalau Amame kita beneran pakai strategi gitu. Kalau Excel yang penting kita update portfolio, karena biasanya klien kita banyak word of mouth, jadi banyak rekomendasi dari loyal customer, dan juga loyal customer biasanya bolak-balik lah ke kita, dan juga kita handle per project, jadi nggak selalu setiap saat kita bisa handle semua klien, jadi itu yang ngebedain. Ini yang tadi aku mention, kita ada servicesnya decoration, events organizing, hampers, dan juga bunga, flowers. Nah ini beberapa corporate client yang pernah dihandle oleh Excel, baik ada yang decoration, ada yang hampers juga di sini. Ini kita juga pernah jadi kontributor di majalah Femina sama majalah Home Living untuk bikin dekorasi table dari jadi mereka bikin misalkan 5 rekomendasi dekorasi meja Ramadan, lalu mereka tampilkan karya 5 kontributor. Nah, salah satunya itu Excel di sini. Nah, ini juga jatuh bangunnya Excel. Tantangannya beda sama Amame. Kalau Excel ini karena kita lagi-lagi sifatnya per project, timnya juga lebih kecil. Keuntungannya sebenarnya adalah di decision making itu lebih cepat dibandingkan Amame yang isinya berempat. Nah, tapi di sini kita ada challenge-nya justru karena peran kita sebagai ibu. Karena kita sifatnya nggak daily operasionalnya, di masa aku melahirkan punya anak atau Sheila melahirkan punya anak, disitulah kita semacam hiatus, kira-kira gitu. Agak slow, kita nggak terima order karena kita sibuk membesarkan bayi lah pada saat itu. Tapi di saat kita lagi bisa, ya kita terima order. Cuman di situ jatuh bangunnya Excel sebenarnya lebih di sana, karena kalau event kita harus siap jiwa raga dan hari H harus siap begadang di beberapa hari event seperti itu. Jadi lebih energy draining lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini sebenarnya salah satu bisnis yang pernah aku, bentar. Ini berubah nggak ya slide-nya? Kayaknya di share screen-ku sinyalnya tadi agak memburuk sebentar ya. Aku share screen lagi. Jadi pada tahun 2013 itu, aku dan Sheila selain kita bikin Excel, kita bikin usaha cookies juga, namanya Little House Delicacy. Ini aku sambil share screen, aku sambil cerita lagi ya. Nah, Little House ini sebenarnya cukup pionir juga di bidang cookies dan hamper. Saat itu
kompetitor brand cookies sangat sedikit, apalagi hampers yang bikin itu belum banyak. Jadi kita salah satu pionirnya saat itu. Nah, cuman challenge-nya adalah ketika orderan semakin banyak, kita yang produksi pakai oven rumahan ini kelabakan. Kita belum banyak pengetahuan gimana caranya scale up. Jadi saat itu terseok-seok lah kita menerima orderan sampai mencapai titik, aduh kayaknya kita nggak bisa handle ini lagi, karena kita punya Excel juga, lalu kita harus nentuin prioritas kira-kira yang mana yang mau kita fokusin. Jadi saat itu Little House diakhiri lah pada tahun 2015 tadi. Nah, ini beberapa contoh event yang pernah diadakan oleh Excel, online event. Nah, ini juga satu lagi proyek aku dan Sheila yang didn't work out, tapi ini lebih ke timing sih. Jadi di sini kita pernah mau bikin semacam lab belajar ibu, tapi mungkin nggak kalau lab belajar ibu kan dia fokusnya lebih ke pemberdayaan, gimana biar kita berkarya dan sebagainya. Nah, kita sempat bikin namanya wondermama.id, hanya sebentar sekali. Itu fokusnya lebih ke komunitas ibu-ibu in general. Harapannya tadinya seperti itu. Pas baru bikin, kita langsung buat event ini. Dan event ini ramai yang datang. Di event ini kita ada bazar, ada talk show, ada cooking demo, ada playground juga. Ini dan sponsor yang langsung mau bekerja sama dengan kita pun lumayan. Ada Lemonilo, Sunscripts, dan Sayur Box. Mereka waktu itu jadi narasumber juga di online event ini. Nah, namun lagi-lagi saat itu di 2018 ini masih prime time-nya kita ngurus bayi. Jadi yang harusnya setelah event ini, kayak LBI kemarin abis launching langsung bikin komunitas grup WhatsApp, gercep, nah itu yang benar gitu. Nah, pada saat ini kita belum banyak pengetahuan untuk ngebangun komunitas, jadi meskipun launching event kita sukses, tapi kita belum tahu next step-nya apa. Dan jadi sempat ke pause di situ dan kurang konsisten juga produksi konten. Jadi tapi dari situ belajar banyak lah. Pas aku dan Sheila ngelihat lagi proyek ini, next kalau kita bikin kayak gini, bikin event lagi harus konsisten kayak LBI. Dan juga aku terima kasih juga dengan join LBI, aku jadi belajar juga ngebangun komunitas itu memang nggak bisa on and off gitu, harus konsisten terus. Nah, sekian, nggak ada yang bukan sekian materinya, tapi sekian cerita tentang bisnisnya. Nah, sekarang kita mulai bahas gimana sih mulai bisnis di Instagram. Di sini aku lebih banyak pakai contoh dari Amame Ice Cream, karena memang Amame itu untuk di Instagram dia lebih ada planningnya, lebih ada strateginya, sedangkan kalau Excel tadi lebih sifatnya untuk portfolio. Nah, gimana sih cara memulai bisnis? Aku yakin banyak ibu-ibu di sini yang mungkin belum bikin bisnis dan pengen punya bisnis di rumah, tapi nggak pede, nggak berani. Sedangkan sebenarnya dengan adanya Instagram ini membuka usaha itu untuk memulai itu sangat gampang sebenarnya. Yang susah memang memaintainnya. Nah, untuk mulai ini kalau bingung harus bikin bisnis apa, kita selalu mulai dari kenapa. Kita cari tahu dulu, kita bikin bisnis ini untuk apa? Apakah untuk income utama, apakah untuk side income atau untuk hobi dan lain-lainnya. Karena perbedaan motivasi ini akan menentukan tingkat komitmen dan konsistensi kita juga. Kalau misalkan kita ngelakuin ini untuk source of main income, penghasilan utama, tentu harus siap-siap nyiapin waktu dan jiwa raga semaksimal mungkin, karena ngebangun bisnis apalagi sebagai penghasilan utama itu sangat berat ya. Nah, kalau untuk side hustle misalnya, mungkin level of commitment-nya bisa agak sedikit longgar. Terus kalau untuk hobi lebih longgar lagi, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kita pikir lagi kira-kira apa yang cocok. Kalau kita mau jadi penghasilan utama, berarti kita harus cari jenis bisnis yang return-nya cepat mungkin. Yang langsung cepat ngehasilin duit, kasarnya kayak gitu. Mungkin kalau kita untuk hobi lebih ke hal yang kita suka. Kalau tadi source of main income, kalau untuk penghasilan utama belum harus, nggak selalu harus hal yang kita suka ya ibu-ibu sebenarnya. Dan kita bisa kok belajar menyukai hal itu, menyukai bisnis kita, tapi nggak harus selalu hobi kita kalau mau yang fokusnya hanya di profit. Tapi kalau mau yang
sebagai side hustle mungkin bisa combination of both gitu. Bisa kita cari yang di tengah-tengah yang kita cukup suka, tapi juga marketnya besar, mungkin kira-kira apa. As a hobby, fokus berarti yang kita suka, benar-benar harus yang kita suka gitu kalau hobi. Jadi disinilah kita bisa nentuin gimana caranya, atau apa yang kita jual. Nah di sini kita mikirin, apakah kita kalau mau jadi penghasilan utama, apakah kita bisa bagi waktu dengan baik, apa kita punya support system untuk bantu kita ngurus anak, karena tentu kita banyak waktu yang akan terpakai untuk ngurus bisnis. Apakah gimana caranya bisa bagi waktu dengan keluarga, karena sesibuk apapun keluarga nomor satu ya, harus sesedikit apapun punya quality time dengan keluarga. Kalau misalkan ngebangun bisnisnya sendiri, gimana caranya kira-kira, apakah emang bisa handle sendiri, apakah bisa produksi sendiri, atau butuh bantuan. Kalau butuh bantuan, kira-kira harus kontak siapa, harus cari tahu dulu, atau cari partner kemana, apakah dari teman atau bukan, atau dari keluarga. Jadi semuanya difikirkan di bagian how ini. Terus juga budget berapa yang kita punya, atau misalkan kita butuh budget X, cari modalnya dari mana, dan gimana biar bisa mulai sekarang. Nah, terakhir what, di sini setelah kita udah tahu kenapa, terus apa aja yang harus kita pertimbangkan dalam buat bisnis ini, kita bisa nentuin produk apa nih yang mau kita jual. Apakah produk berupa barang atau jasa, apakah mau hal yang kita suka atau hal baru, apakah hal yang bisa kita produksi sendiri atau sesuatu yang kita outsource, apakah kita franchise, apakah kita bikin brand sendiri, semua kita tentukan di sini. Nah ini ibu-ibu, teman-teman, mungkin nggak perlu pusing sendiri, jangan takut untuk cari bantuan, apalagi kita udah terlibat di komunitas Lab Belajar Ibu. Kalau ada yang pengen bikin bisnis terus stuck, tinggal chat di grup, dan isinya karena ibu-ibu yang keren semua aku lihat, pasti banyak yang bisa bantu kasih ide, ataupun kasih channel, atau kasih network, aku yakin banyak, jadi nggak khawatir. Cuman kalau untuk orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga yang belum join komunitas seperti LBI ini, harus berani untuk cerita ke orang terdekat, cari bantuan gitu, karena it can be overwhelming memang. Tapi kalau misalkan merasa bisa bikin bisnis ini sendiri, harus siap pelan-pelan dan tidak terburu-buru gitu. Nah, ketika kita mengerucutkan nih setelah kenapanya, bagaimananya, jual apanya, lalu ternyata untuk bisa bikin bisnis tapi kita masih bisa atur waktu dengan baik, atur waktu dengan fleksibel, salah satu jawaban yang umum adalah bisnis online. Karena misalkan kita mau bikin restoran offline, itu kita nggak bisa bagi waktu dengan fleksibel. Kita ada kerja di rumah, tapi juga ada kewajiban untuk cek restoran misalnya, cek toko, dan kita harus punya karyawan yang harus kita pantau terus. Kasarnya lebih banyak yang harus dipikirkan dan juga dilakukan secara fisik. Sedangkan kalau bisnis online, tentu kita masih butuh waktu dan energi, tapi minimal kita nggak harus ngurusin listrik toko, nggak harus ngurusin biaya sewa, nggak harus ngurusin mungkin staff toko atau penjaga toko yang harus kita hire jaga toko dan sebagainya. Masih bisa, jadi kalau bisnis online ini meskipun akan berat, masih bisa kita lakukan sendirian, kasarnya seperti itu. Nah ini tadi keuntungan-keuntungan kalau kita bisnis online, free to start, gratis, tinggal buka akun Instagram atau Tokped, itu gratis, easy to promote. Jadi kalau zaman dulu untuk promosi kita harus print brosur, harus nyamperin orang-orang, harus mungkin masukin iklan ke radio dan majalah. Kalau bisnis online, it's just a click away, semuanya tinggal diklik-klik dan bisa produk kita bisa dilihat oleh jutaan orang. Flexible working time, tadi mau kerjanya masih malam-malam, tengah malam pas anak udah tidur pun bisa. Less operational cost, tadi nggak ada biaya sewa, biaya listrik, biaya staff yang jaga toko. Easy, quick financial transaction, karena di marketplace semua sistem transaksi udah rapih, kita tinggal buka akun Tokped atau Shopee-nya aja nih misalnya, atau kalaupun via WhatsApp tinggal transfer. Sedangkan kalau kita bikin toko offline, harus ada posnya, point of sale,
kita harus ngurus biar orang bisa pakai debit card, harus ngurus manage cash juga dan lain-lain. Less startup risk, kalaupun somehow bisnis kita nggak berjalan sesuai harapan, kerugiannya tidak sebesar kalau kita buka bisnis offline. Ini ilustrasi dari yang aku sempat mention tadi, kalau zaman dulu bikin toko benar-benar harus punya toko, harus ngerapihin interiornya, harus hire staff, harus cek toko setiap hari. Tapi sekarang privilege sekali untuk generasi kita untuk buka toko itu semudah membuka HP ya, karena memang tinggal buka HP aja gitu. Bangun tidur, sebelum tidur kita bisa cek toko kita. Nah, kalau tadi kita lihat keuntungannya, sebagian dari banyaknya keuntungan tentunya di sini challenge-nya yang lebih banyak ya kelihatannya di sini. Padahal ini juga masih sebagian dari banyaknya challenge berbisnis online. Karena kita harus intens, konsisten. Kalau di toko kita harus jaga toko seharian lah. Kalau di Instagram kita nggak harus cek setiap saat, tapi kita harus mastiin akun kita aktif produksi konten dan ngiklanin produk kita. Terus need to keep up with the latest digital marketing trends. Itu makanya mungkin kalau kita punya bisnis online susah yang namanya social media detox. Susah deactivate Instagram karena mau nggak mau kita harus buka. Kita harus tahu orang lagi suka apa. Kita harus tahu tren iklan sekarang seperti apa, karena ini selalu berubah setiap hari. Feeling inferior, ini aku sering banget alamin. Ketika ngelihat bisnis-bisnis temenku followersnya kok bisa ya, puluhan ribu, ratusan ribu. Kok aku masih di bawah 10.000. Itu challenge yang pasti akan dihadapin. Tapi lagi-lagi namanya challenge, pilihan untuk kita stop atau ngelanjutin despite of the challenge itu. Rising price for ads. Zaman dulu iklan di Instagram, bayar 20.000 satu hari itu reach-nya bisa belasan ribu. Tapi hari ini itu udah jauh lebih mahal. Kalau mau konten kita dilihat banyak orang, budgetnya harus lebih besar. Excellent customer service is priority. Ketika kita nggak bisa bertemu langsung dengan customer kita tatap muka, disitulah jempol kita harus berlatih jadi customer service yang baik. Gimana biar orang bisa melihat bahasa tulisan kita dengan positif, biar mereka tetap beli, karena bisa jadi beberapa toko produknya bagus, kontennya bagus, ketika kita chat, boleh minta price list-nya sis, lalu balasannya singkat, padat, nggak ramah, bisa batal lah itu orang yang potential customer bisa batal jadi customer. A complete day off is unlikely, siap-siap nggak punya hari libur yang pure 100% libur. Rapid increase in competitors. Semakin mudahnya buka toko ini, tadi yang aku bilang salah satu perks-nya gampang banget buka toko di Instagram, maka semakin cepat juga kompetitor itu untuk tumbuh setiap hari. Setiap hari pasti ada toko baru yang dibuka di Instagram. Dan juga karena kita mainnya pengiriman, harus sangat perhatiin quality control dan juga distribution. Apalagi kayak case aku, es krim, itu di delivery sangat riskan ya, bisa mencair segala macam, itu sangat harus diperhatiin. Algoritma, bisa jadi kita udah maksimal bikin konten tapi kalah sama algoritma Instagram, dan disitulah challenge-nya kalau di Instagram contohnya kita harus banyakin engagement biar bisa muncul di algoritma. Dan satu challenge lagi adalah karena semuanya serba visual, sangat menguntungkan kalau kita punya skill graphic design atau bikin konten, atau punya saudara atau teman yang bisa bantu kita dalam hal ini. Kalaupun nggak punya teman atau saudara, sebenarnya sekarang sudah banyak channel yang bisa bantu kita, website freelancer seperti Fastwork atau 1000 Lancer. Di situ kita bisa masukin satu job aja dan kita bisa cari freelancer hanya untuk mengerjakan satu hal itu. Jadi nggak harus kita hire orang bulanan. Nah, pasti walaupun nggak tahu ini marketplace apa, dari warnanya dan dari tagline-nya udah pada tahu ya. Ini tagline Tokopedia, mulai aja dulu. Mungkin tadi beberapa ibu dan sister yang tadinya pengen bikin bisnis, terus ngelihat aku jabarin challenge-nya, aduh ribet juga ya, aduh aku nggak bisa graphic design, aduh aku nggak ahli deh bikin konten. Nah, itu disinilah kita harus mengingat slogannya Tokopedia, mulai aja dulu, it doesn't hurt. Buka Instagram itu gratis, bikin profile gratis, bikin lapak di Tokopedia atau Shopee itu gratis.
mau masalah antara gimana, kita bisa adjust gitu. Kita bisa pelajarin. Nah, walaupun ada banyak teori di luar sana tentang gimana untuk memulai bisnis, ini aku simplify sendiri stepnya untuk ibu-ibu dan sister yang benar-benar masih clueless. Jadi gimana dong mulainya? Gitu. Sesederhana tadi mikirin kita mau jual apa, di satu, decide on the product, terus financial and operational details, modalnya gimana, operationalnya gimana, kita mau jualan sendiri dulu atau gimana, kita mau reseller aja atau gimana, lalu kita bisa bikin brand identity. Kalau zaman dulu bikin brand identity antara bisa jelek, atau harus bayar desainer, atau harus bisa desain sendiri. Nah, tapi hari ini kita bersyukur ada yang namanya Canva. Pasti ibu-ibu udah pada tahu ya, Canva itu sangat praktis. Aku walaupun graphic designer, aku rekomen menggunakan Canva karena untuk apa kalau kita bukan graphic designer profesional, nggak haruslah belajar Photoshop karena everything ada di Canva. Bahkan di Canva kita bisa delete background, itu salah satu fitur yang magic banget. Zaman dulu kalau di Photoshop kita harus nge-trace sendiri pakai pen tool, tapi kalau sekarang di Canva tinggal klik hilang background-nya. Terus dan juga kalau mau bikin logo itu banyak banget alternatifnya. Masalah IP rights atau intellectual property itu patut dipertimbangkan, tapi aku yakin kalau untuk bisnis rumahan baru mulai nggak apa-apa banget pakai logo yang sudah ada. Kita adjust sendiri. Nanti kalau bisnisnya semakin besar baru kita mungkin bisa rebranding, pakai desainer beneran dan lain-lain. Terus kita udah nyiapin brand identity, kita bisa bikin profile Instagram. Dimulai dari username juga. Kita pas bikin brand identity, salah satu brand identity itu nama. Jadi pas mikirin nama, kita harus sambil cek username Instagram juga. Nama yang kita pilih cukup unik atau enggak untuk jadi username. Dan apakah available. Nah, baru setelah kita bikin Instagram profile, kita mulai membuat konten dan ngelakuin aktivasi di sana. Nah, ini tadi step awal nentuin produknya mau apa, barang, jasa, atau combination of both. Di sini kalau bisnisku es krim itu pure product, lalu Eggshell Decor itu pure service, lalu Eggshell Gifts itu kombinasi. Karena kita jual hampers as a product dan juga jual hampers arranging as a service. Gitu. Nah, ini tadi step kedua, bikin brand identity. Nah, ini beberapa elemen utama visual identity sebuah brand. Satu, nama. Ya, ini, tunggu bentar. Ini ilustrasi di Amame ya, brand name. Amame Ice Cream. Terus yang tengah itu harusnya tulisannya logo, tapi aku tulisannya brand name belum diganti. Logonya seperti ini, terus color palette-nya seperti ini, terus tipografi, font yang dipakai harus konsisten kalau visualnya bagus, seperti itu. Graphic elements itu elemen grafis, jadi gambar-gambar yang kita pakai di grafis kita, stylenya seperti apa. Tone of voice itu cara kita komunikasi sebagai brand itu seperti apa. Kalau di Amame itu kita tone-nya friendly, youthful, warm, cheerful. Jadi kita bisa lihat setiap brand caption Instagramnya style-nya pasti beda-beda, itu karena mereka punya tone of voice yang berbeda-beda. Nah, setelah kita udah nyiapin nih brand identity kita mulai bikin profile. Nah, ini anatomi dari profil Instagram. Jadi sesederhana profil Instagram ini can make a lot of difference ya. Customer akan tertarik atau tidak tertarik bisa dimulai dari profil Instagram ini. Satu, username. Tadi kita bikin brand name, apakah cukup unik? Apakah harus ditambahin ID karena banyak yang bikin nama yang sama? Semakin unik sebenarnya semakin bagus. Semakin kita punya username persis dengan nama brand kita semakin bagus. Profile name itu beda lagi. Profile name ini biasanya kalau bisnis di Instagram suka diganti-ganti. Misalnya nih, Amame Ice Cream Therapy, biar orang pas lagi musim hampers lebaran, lebih gampang nyari ide hampers lebaran. Toko-toko ini suka ganti profile name-nya, jadi misalkan Ramadan Hampers 2022, Ramadan Hampers Jakarta. Jadi begitu ada user Instagram yang nge-search keyword itu, langsung muncul salah satunya profil mereka. Terus profile picture, biasanya logo. Bisnis kategori itu yang nomor 4.
Nah, untuk punya bisnis kategori ini, Instagram kita harus di-connect ke Facebook Business. Jadi harus ngaktifin dulu Facebook Business. Ini bisa di Google how to make a Facebook Business page. Nah, dari situ kita bisa connect Instagram, dan Instagram kita bisa ada kategorinya dan juga bisa promote dan bisa lihat insights. Jadi kalau kita nggak connect ke Facebook Business, kita nggak bisa lihat insights atau analitik dari profil kita seperti apa, profil dari followers kita seperti apa, kita nggak bisa lihat, dan kita nggak bisa iklanin konten kita. Jadi itu esensial sekali untuk bikin Facebook Business Page. Terus description harus sejelas mungkin, keyword apa yang kita pengen tampilin, produk kita harus jelas, nggak usah terlalu berfilosofi, tapi bisa, jadi kayak main gini, agak-agak tagline tapi jelas ice cream. Kalau ada hashtag utama, taruh hashtagnya. Kalau kita fokus hanya di online order, tulis online order via WhatsApp. Atau kayak ini order on Tokopedia. Karena aku ada dine-in, jadi aku tulis juga lokasinya. Dan juga ada di location itu ada link maps-nya. Terus di contact itu ada nomor teleponnya. Jadi mudah sekali untuk visitor untuk langsung kontak kita. Nah, yang paling penting ini website. Jadi kalau zaman dulu website ya udah website aja gitu, website halaman homepage brand kita. Tapi sekarang yang kita tampilin di halaman website itu ini combination of links. Nggak hanya Linktree, ini aku taruh linknya di sini, Linktree alternatif. Jadi banyak platform yang menyediakan service untuk kita bikin page seperti ini. Nah, di sini kita bisa naruh link-link penting kayak Tokopedia page, jadi orang nggak perlu nyari dulu di Tokped, tinggal klik. Terus maps location kita, WhatsApp harus ya, walaupun kita jual via Tokped atau Shopee, harus tetap bisa diakses via WhatsApp, karena customer itu bisa unik sekali kebutuhannya, dan banyak dari mereka yang mau nanya sesuatu dulu. Atau ada dari mereka yang somehow nggak punya akun Tokped, jadi tetap harus siap WhatsApp. Terus katalog or price list, ini juga penting karena banyak customer yang mereka males untuk akhirnya beli, males nanya harga gitu. Jadi mereka bisa buka Tokped atau bisa buka katalog kita. Google Form, kalau misalkan ada inquiries atau ada pertanyaan khusus, itu bisa juga sih alternatif dari WhatsApp. Tapi kalau Google Form ngeceknya nggak, responnya pasti nggak bisa cepat. Habis itu akun lain, di sini Amame punya TikTok. Jadi kita bisa naruh akun-akun sosmed lain di sini juga. Nah, kita masuk ke, ini waktuku tinggal berapa ya, Mbak Vicky? Aku takut kelamaan deh. Masih ada waktu nggak? Masih. Berapa menit lagi, Mbak Vicky, kira-kira? Kalau sesuai tornya sih harusnya selesai di 20.35 ya? Atau koreksi if I'm wrong, ibu-ibu. Worst case 10 menit nggak apa-apa nggak? Oke, tinggal sedikit sih. Ini kalau ini kita tinggal membedah konten Amame itu seperti apa. Dalam artian untuk inspirasi kalau nanti ibu-ibu udah bikin kan tadi, udah bikin jenis bisnisnya apa, brand identity-nya apa, udah bikin akun Instagram, udah nyiapin nih, tinggal kita produksi konten. Nah, konten apa aja yang bisa dipublish? Apakah hanya foto? Ternyata zaman sekarang konten itu banyak sekali jenisnya. Nah, ini hanya sebagian dari beberapa jenis konten yang kita bisa buat. Di sini aku ambil contoh dari profil Instagramnya Amame. Satu foto produk udah jelas ya. Nah, cuman foto produk di sini banyak variasinya. Misalnya kalau hampers, ada foto yang boxnya tertutup, ada foto yang boxnya terbuka, ada foto detail per item misalnya. Jadi kalau bisa kita atur grid kita itu biar kombinasi fotonya dinamis. Jadi angle-nya nggak sama terus. Kalau di sini Amame ada 4 kategori kita foto produk. Dan ini kita list. Jadi pas kita ngeplan konten, itu ada keywordnya di sini foto tekstur, ini ada paling kiri tekstur, lalu foto paint, es krim yang size besar, lalu foto hampers, lalu ada foto cup, dan juga ada keyword lain foto on table atau with hands. Jadi kita atur juga biar foto yang pegang es krim pakai tangan nih nggak sebelahan. Jadi sebelahnya kalau ada foto es krim lagi yang di atas meja, kayak gitu juga
detail-detail yang bisa diperhatiin dari foto produk. Dan juga mungkin kalau kita baru mulai, kita foto sendiri ya, tapi kalaupun mau pakai jasa sebenarnya sekarang banyak sekali food photographer yang harganya cukup terjangkau. Yang harga per foto itu bisa belasan ribu pun ada, bisa dicari di Instagram. Terus people, jadi ada foto produk kita dengan baik customer kita ataupun juga dengan staff kita. Jadi profil Instagram itu nggak terlalu monoton, ada sosok orangnya juga. Terus store, karena kita punya store, ada foto detail store biar orang tertarik datang ke toko kita. Dan juga behind the scene, biar orang kebayang proses pembuatan es krim kita seperti apa. Kemudian, grafis. Grafis ini jadi, tadi kan semua foto, udah jelas foto. Nah, kalau grafis ini yang didesain lah. Jadi dia disebutnya grafis. Nah, grafis ini kategorinya banyak banget. Ada quotes, ada fun facts atau trivia. Jadi kita sebisa mungkin followers kita punya alasan untuk, jadi visitor Instagram kita punya alasan untuk follow kita, salah satunya adalah dengan konten edukatif atau konten yang fun, jadi nggak melulu foto produk. Listicles, ini artikel yang sering dibikin di LBI juga tuh, jadi ada beberapa halaman artikelnya, biasanya berupa list, jadi kayak gini, 4 signs, 3 rules, how to, bla bla bla. Quiz juga, ini juga biasanya muncul di story. Meme, ya ini salah satu konten wajib nih kayaknya untuk bisnis. Cuman emang sulit sih untuk bisa bikin meme ini. Jujur, kita baru mulai ada konten meme setelah kita punya staff social media eksekutif, which is seorang Gen Z. Jadi dia expert TikTok, expert meme dari akunnya Amame nih, harus dia. Aku udah kurang sefrekuensi lah gitu untuk per memean dan per TikTokan ini. Open-ended questions, biar orang tertrigger untuk komen. Terus testimonial, biar orang tahu kalau produk kita tuh ada yang beli loh, dan ada yang suka loh. Jadi ini penting juga. Terus promotion, kalau kita lagi ada sale, ada apa, ini juga biasanya kontennya grafis. Terus season greetings, walau sekarang lebih sering kita di story untuk season greetings ini nampilinnya. Recommendation, lagi-lagi jenis konten untuk biar orang suka sama konten kita dan mau follow Instagram kita. Nah, kita masuk ke video. Video ini ada Reels. Ini yang paling kanan social media eksekutif kita namanya Nazla. Dia sangat expert di bidang TikTok dan juga Reels. Saya sangat berterima kasih dengan keberadaan dia di Amame. Terus campaign, ini bentuknya IGTV. Biasanya kita bikin kalau lagi ada season tertentu kayak yang bawah ini, aku bikin video pas aku lagi di Sheffield tentang hampers Christmas. Jadi isi videonya tentang aku lagi di Sheffield, lalu pengen kirim hampers ke teman. Jadi ada adegan aku order hampers itu, terus nanti di temanku yang di Jakarta ngerekam footage mereka lagi receive hampers kayak gitu. Kalau yang atas A Brand New Recipe itu activation kita pas Amame ini bikin resep baru. Jadi kita punya resep basic es krim dari 2013 sampai 2021 ya, sampai tahun lalu. Cuman sejak tahun lalu kita bikin formula baru yang lebih bagus teksturnya dan rasanya juga. Jadi kita pengen memperkenalkan ke customer resep kita baru loh, lalu kita bikin serial video ini. Jadi ada beberapa orang yang kayak ice cream tasting lah, nyobain resep baru kita. Nah, kalau story gimana? Story sebenarnya paling gampang adalah repost feed ya. Cuman saking variatifnya konten story ini, kalau mau dipersimpel adalah satu, resized feed content, jadi sama dengan konten feed tapi versi ukuran story. 2, repost dari customer atau endorsement. 3, story engagement, jadi yang interaktif kayak yang kiri, jadi ask a question atau polls dan sebagainya. Nah, lalu ini contoh-contoh endorsement. Dan juga yang aku lupa masukin adalah highlight. Jadi kalau kita tahu di Instagram profile ada highlight, itu baiknya endorsement kita highlight jadi satu. Jadi orang bisa lihat. Terus juga price list. Jadi yang hal-hal yang menurut kita info penting itu harus masukin ke highlight Instagram. Nah, terus mungkin setelah ngeliat tadi, aduh banyak banget tuh harus bikin desain grafis segala macam. Aduh aku sendirian di rumah mau bisnis sendiri gimana dong gitu.
Jangan khawatir, lagi-lagi pesan sponsor dari Canva, semuanya tinggal pilih template, tinggal ganti warna, kita bisa langsung bikin konten. Masih bingung juga, kita tinggal request ke Lab Belajar Ibu buat bikin bootcamp khusus Canva nanti. Terus juga content planning. Aduh tadi Mega bilang kita sebaiknya ngatur nih visual grid kita di Instagram biar enak dilihat, gimana caranya. Sekarang app-nya banyak banget, yang gratis itu bisa pakai 3 ini. Ini yang aku pakai sebenarnya banyak banget ya. Ada alternatif content planning platform seperti ini, tapi ini 3 yang aku pakai. Satu Later itu dia bisa ngatur grid seperti ini, jadi kita bisa lihat langsung. Terus Hootsuite, kalau Hootsuite dia lebih praktis di nge-publish ke berbagai platform sekaligus menurut aku. Terus kalau Facebook Creator Studio itu aku pakai untuk nge-publish carousel, biasanya multiple ini, karena kalau Later aku juga pakai gratisan kok. Yang Later aku pernah pakai berbayar tapi nggak lama, karena aku discover yang fitur yang berbayarnya masih bisa di-cater oleh Facebook Creator Studio. Jadi kalau bisa gratis, kenapa harus bayar ya kan? Jadi Later tetap, walaupun gratis, kita tetap bisa pakai fitur grid ini. Jadi tenang saja, nggak harus berbayar guys. Terus, nah ini tadi kalau kita aktivasiin Facebook Business, aku yakin udah banyak yang tahu sih ya, khususnya tim LBI pasti udah familiar. Kalau yang belum tahu, kalau kita pakai Facebook Business, kita bisa lihat insights, reach berapa account, terus yang like, yang view berapa segala macam. Ada 2 istilah penting di Instagram Analytics itu reach, impression, dan engagement. Kalau reach itu adalah berapa unique profile yang berhasil lihat iklan kita atau lihat account kita. Istilahnya misalkan di sini ada Mbak Nisa, namanya Mbak Nisa banyak ya, Mbak Nisa, Mbak Rizka, Mbak Iza gitu. Kalau kita iklannya dilihat sama mereka, itu reach kita 3, karena kita nge-reach 3 orang. Nah tapi kalau impression itu berapa kali konten kita dilihat, meskipun oleh orang yang sama. Jadi misalnya masing-masing nih, Mbak Iza, Mbak Rizka, Mbak Nisa, ngelihat iklan Amame sampai 3 kali, itu berarti impression kita 9. Jadi udah kelihatan bedanya ya. Sedangkan kalau engagement adalah ketika mereka melakukan sesuatu dengan konten kita, baik itu like, comment, save. Makanya setiap akun itu aktif banget nyuruh followersnya di like, comment, save ya gitu. Karena itu semakin tinggi engagementnya, semakin kita bisa ngalahin algoritma di feed-nya followers kita gitu. Nah, untuk lebih tahu lebih detail, bisa pakai platform-platform ini. Jadi, walaupun Instagram Insights sama Facebook Insights itu cukup insightful, tapi kalau mau lebih detail lagi bisa pakai third party. Ini yang pernah aku pakai, ada banyak banget sebenarnya, cuman ini yang pernah aku pakai Square Lavin, Keyhole, Hootsuite, sama Later ini. Later, Hootsuite ini kayak tadi, tapi kita pakai yang berbayar, jadi bisa lihat insights juga. Nah, kalau Square Lavin sama Keyhole, ini berbayar juga. Jadi emang kalau untuk analytics data itu mahal ya. Kalau kita mau data yang lebih banyak, memang kita harus ada yang kita korbankan, which is duit di sini. Harus bayar dulu untuk kita bisa lihat data yang jelas tentang analytics bisnis Instagram bisnis kita. Nah, lalu ini cara nge-boost atau nge-promote iklan. Kalau kita udah connect ke Facebook Business, ini tadi aku bilang promoting itu just a click away, tinggal klik promote. Kita bisa adjust goal-nya, pengen orang visit Instagram kita, atau mau mereka klik link kita, atau mau mereka langsung DM kita, itu ngaruh nanti di button-nya. Jadi kalau kita mau orang DM, nanti button-nya send a message gitu. Nah, lalu kita yang kiri, kita bisa define audience juga, pengen Instagram yang di site atau kita bikin sendiri. Di sini kita Amame punya audience a feel good club namanya, orangnya khusus Jakarta, usianya di atas 21, lokasinya di sekitar Bintaro dan sebagainya. Nah, lalu yang 2 sebelahnya ini adalah minimum dan maksimum budget atau hari campaign yang kita bisa aktifin. Bisa semudah 1 hari 20.000. Tapi memang reach-nya akan nggak terlalu nampol gitu kalau 1 hari 20.000. Kalau dulu sempat ada masanya pas
Instagram Ads cukup baru, satu hari 20.000 itu minimal 200-an like dapet lah. Kalau hari gini tuh udah nggak dapet tuh satu hari 20.000, 200 like tuh hampir tidak mungkin. Nah yang kanan maksimal sehari 10 juta, bisa 30 hari, jadi kalau budgetnya gede langsunglah geser ke kanan ibu dan sister biar reach-nya langsung membengkak dan orang-orang beli produk kita. Nah lalu setelah kita promote, kita bisa cek efektivitasnya. Misalkan ini aku pernah ngiklanin budget minimum. Jadi jangan malu kalau merasa aduh orang-orang iklanin budget sekian, tenang aja, Amami juga suka low budget. Kita suka nge-promote seadanya. Nah ini contoh reviewnya, kita bisa lihat yang love berapa. Lihat ya dengan budget 20.000 per hari, ini reach-nya sangat sedikit, like-nya juga sedikit, tapi lumayan di save nih ternyata. Save, jadi yang kiri udah pada tahu lah ya, like, comment, dikirim, di-share ke story atau ke orang lain, sama save. Jadi kita bisa cek semua ini setelah promo. Dan juga fitur Instagram yang bisa kita maksimalkan adalah saved replies. Mungkin capek selama ini, kalau ada orang nanya, ini berapa harga, terus kita ngetik lagi. Atau ada yang mau order, silahkan masukkan ini Kak. Nah sebenarnya ada yang namanya saved replies. Jadi kita bisa bikin kayak auto text. Misalkan save reply-nya keyword-nya order, kita klik order, nanti tampilannya seperti ini. Bentar. Kok dia nggak ganti ya? Oh ini. Kita klik order, nanti langsung keluar teks detail ordernya. Mau bilang terima kasih, tulis thank you, nanti keluar template yang udah kita masukin. Terima kasih atas belanjanya di toko kami, bla 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 bla. Atau kalimat buat endorse orang, hai Kak, ini tinggal kita adjust nama-namanya, itu semua bisa dilakuin di saved replies, jadi sangat praktis. Ini hampir penghujung, sabar ya ibu dan sister, ini udah mau selesai kok. Nah ini ada banyak sekali tips di Instagram yang tiap hari aku pun kadang merasa, aduh I cannot keep up with this, karena setiap hari ada fitur baru atau ada tren baru, jadi sangat melelahkan untuk bisa keep up, tapi penting untuk selalu berusaha keep up. Sesederhana dengan sebenarnya lihat-lihat story teman kita, itu cara sederhana untuk kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia Instagram. Kita harus engage, jadi sebisa mungkin kasih lahan untuk followers kita bisa engage dengan Instagram kita. Pakai foto high quality, jangan yang burem-burem, karena itu ngaruh ke credibility produk kita juga. Play with hashtags wisely, hashtag bisa berguna, tapi kalau kebanyakan seperti hal-hal lainnya di dunia ini, kalau terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Hashtag juga kalau kebanyakan malah jadi tidak efektif. Pilih hashtag yang penting-penting aja, atau kalau kita punya hashtag pribadi nggak apa-apa. Misalkan kita mau ngasih hashtag ke foto produk, kalau misalkan di aku setiap rasa itu ada hashtagnya, jadi kalau orang mau lihat foto es krim rasa regal, tinggal klik hashtag Big Worm Hug, nanti semua foto itu keluar. Jadi either untuk pemasaran hashtag itu, atau lebih untuk categorizing konten kita. Terus include call to actions. Call to actions itu contohnya beli yuk sekarang juga, itu contohnya. Jadi kalimat kita mengajak reader atau pembaca konten kita untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya Amame ngepost artikel, tapi bawahnya ada call to action. Misalnya cek Tokopedia Amame sekarang bla bla bla, atau di Tokopedia Amame lagi ada sale nah gitu. Jadi ada info call to action. Nah, kalau use emoji ini lebih ke untuk customer service. Kalau kita takut kalimat kita menyakiti hati customer, sesederhana kasih emoji, senyum, jadi kalimat yang tadinya dingin bisa langsung berasa ramah kalau pakai emoji. Add delights in your packaging when you can. Jadi kita penting juga nih mikirin packaging, dan juga apa yang diterima customer saat buka packaging kita. Kira-kira ada delights nggak? Delights itu adalah suatu hal yang customer nggak duga, tapi ternyata mereka dapat dan mereka senang. Sesederhana thank you card. Kemarin aku follow My Hadza Books ya, salah satu member LBI kan ya Mbak Isma ya. Nah itu bagus banget di packagingnya My Hadza Books ini. Aku lihat di story ada thank you card yang ditulis tangan langsung, personalized, disebut nama pembelinya, dan itu sweet banget, itu delightful banget gitu. Aku sebagai customer kalau nerima paket kayak gitu pasti
enak banget, bukan enak, hangat banget lah, seneng gitu. Jadi itu contoh delights dalam packaging. Ride the wave when it's relevant. Jadi ada istilah ride the wave, misalnya lagi ngetrend di sosmed suatu meme atau apa, dan banyak orang ride the wave adalah mereka nge-post sesuatu yang dengan topik yang hangat ini. Nah, tapi patut dicek juga apakah relevan dengan bisnis kita atau enggak. Terakhir, it's okay to ask friends for help. Jadi jangan malu, jangan takut untuk bilang ke teman kamu, tolong dong post di Instagram kamu, bla bla bla. Jadi, dan juga nggak hanya post, kalau kamu atau maksudnya teman-teman, ibu dan sister butuh bantuan di perjalanan bikin bisnis ini, jangan takut untuk reach out. Nah, pesan-pesan terakhir adalah one step at a time, jangan overwhelm dengan apa yang ku share hari ini, mulai aja dulu dari mungkin sederhana dan paling menyenangkan menurutku adalah bikin nama toko. Bikin nama toko itu menyenangkan menurutku. Mungkin bisa ngarang-ngarang dulu, aku pengen bikin online shopnya namanya apa ya gitu. Mungkin bisa dimulai dari nyari-nyari sumber, nyari di Tokped, misalkan pengen jualan buku deh, atau pengen resell sesuatu deh, mungkin bisa cari jenis-jenis barang yang mungkin cukup affordable, jadi modalnya kecil dan kita bisa jual kayak gitu-gitu. Jadi satu-satu aja. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Ini favorit quotes aku dari zaman kuliah, karena zaman kuliah pas main Tumblr, aku nemu quotes ini sampai sekarang. Ini yang selalu jadi penyemangatku kalau ngerasa, aduh followers kok segini-segini aja ya. Aduh kok teman-temanku pada sukses. Jadi setiap orang tuh suksesnya beda-beda. Jadi yang ngukur kita sukses atau enggak, kita stop atau enggak gitu. Selama kita masih berjalan, lambat pun nggak apa-apa gitu. Terus trust the process, enjoy the journey. Jadi apalagi kalau kita udah punya anak, nomor satu tetap anak. Selama anak-anak kita masih ketawa, masih sehat, itu cukup untuk jadi bensin kita. Walaupun bisnis kita lagi susah, selalu walaupun kita followersnya masih sedikit, walaupun yang transaksi hari ini sedikit, walaupun bulan ini zero sales, kita coba untuk cari apa yang bisa kita pelajarin, dan juga berusaha mensyukuri hal-hal kecil yang udah ada di sekitar kita ya, seperti tadi ketawanya anak-anak, sehatnya anak, quality time sama keluarga, itu udah sebuah harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, sekian. Terima kasih Ibu dan Sister. Maaf kalau agak lama ternyata. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang bisa dipetik dari sharingku hari ini. Terima kasih. Mbak Vicky, silakan. Terima kasih banyak Mbak Mega. Aku sudah mencatat banyak sekali insight baru. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin untuk Ibu dan Sister yang punya pertanyaan bisa disiapkan dulu pertanyaannya. Silakan disampaikan di kolom chat. Sebelum ibu-ibu pada pergi, kita foto dulu ya. Ya, kalau udah akhir udah pada langsung cus gitu, karena udah jam-jam anak minta tidur dia. Iya, maaf ya, aku baru lihat jam, ya ampun udah jam segini lagi. Iya, ada gambar kucing. Oke, sekarang Ibu dan Sister yang bisa on cam, kita on cam dulu sebentar untuk foto bersama. Lumayan buat upload-upload di Instagram kan ya. Biar kelihatan mukanya. Iya, ada gambar kucing. Ini yang mau bantu screenshot dari siapa, Mbak Iza atau Mbak Risa? Saya, Mbak. Oh, Mbak Iza, oke. Berarti yang ngitungin Mbak Iza aja ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Yang belum bisa on cam, nggak apa-apa. Ada yang ngomong. Oke. 1, 2, 3. 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah on cam untuk foto. Kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, ini kita akan ambil 3 penanya dulu karena keterbatasan waktu. Nanti sekiranya yang belum bisa terjawab hari ini akan dijawab via chat nanti di grup LBI.
Adakah Ibu dan Sister yang ingin bertanya secara langsung kepada Mbak Mega? Aku persilahkan, kalau ada boleh raise hand. Kalau nggak ada, aku bacakan saja pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Iya, kabar. Oke, karena sepertinya tidak ada yang raise hand, aku langsung bacakan dari kolom chat ya. Yang pertama di sini pertanyaan dari Mbak Lisa di Jogja. Terima kasih banyak share ilmunya Bu Sis Mega. Mau tanya, ini kan bisnisnya lumayan sudah jalan lama, lama banget, up and down-nya juga terkait cash flow usahanya. BEP itu bisa tercapai sesuai target kah dari segi waktu? Bagaimana bisa tetap bertahan kalau misal pas lagi merugi, sementara show must go on terus? Terima kasih. Silakan Mbak Mega untuk dijawab. Terima kasih Mbak Lisa pertanyaannya. Iya, ini cash flow itu memang kalau kita bikin bisnis, apalagi kalau yang kita seriusin, bakal sangat terjalah jalannya. Apalagi tahun-tahun pertama. Jujur kalau Amame dan Excel itu beda ya. Kalau Excel kita itu per project, jadi kita sistemnya selalu profit per project gitu. Sedangkan kalau Amame ini yang paling tough karena kita selalu ada operasional, selalu gaji karyawan, selalu bayar sewa. Ya di situ harus ada yang dikorbankan sih, apalagi pas kayak pandemi kemarin sales drop banget. Harus ya kasarnya seperti berhutang dulu lah. Lalu makanya kita nebus itu biasanya pas high season kayak pas hampers, Lebaran atau Christmas itu puncak-puncaknya itu satu season itu misalkan Lebaran aja itu kadang profitnya itu returnnya bisa sampai 400% dari bulan biasa, bisa nutup 4 bulan operasional lah untuk hanya profitnya aja di luar COGS. Jadi kita sangat tertolong banget dengan adanya peak season seperti itu. Tapi memang itu dia yang paling susah dari bisnis, apalagi kalau yang running terus kayak Amame itu adalah cash flow. Apalagi sebagai founder, sebagai owner itu mau nggak mau pasti ada waktunya kita harus ngerogoh kocek sendiri gitu. Pasti ada ruginya itu pasti gitu, nggak selalu untung kok. Jadi itu sih yang memang harus disiapin mental di situ. Gitu. Ada lagi nggak ya pertanyaannya? Udah ya? Oke, semoga cukup menjawab Mbak Lisa. Mbak Vicky belum di-unmute. Sorry. Aku sambil nyuapin anakku, sorry. Lagi makan pepaya. Ya, terima kasih Mbak Mega untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Lisa. Nanti kalau kurang menjawab boleh langsung kontak-kontak kali ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Mbak Fauzia di Sidoarjo. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga kekompakan dengan rekan founder atau tim yang Mbak Mega miliki? Pernah nggak Mbak Mega mengalami konflik dengan rekan Mbak dan bagaimana mengatasinya? Pasti dong. Itu ya. Pasti banget, apalagi semakin banyak kepala itu semakin besar konflik itu bisa terjadi gitu. Kalau di Amame dan Excel bedanya adalah kalau di Excel aku hanya 2 kepala bareng Sheila. Nah di situ kita sekonflik-konfliknya gelutnya berdua doang gitu. Jadi lebih cepat untuk konflik itu teratasi. Atasinya gimana? Komunikasi. Keluarin aja apa yang mau dibilang gitu. Dan juga terbuka untuk memaafkan. Maksudnya kalau namanya pas lagi emosi, walaupun dalam hal bisnis, itu pasti ada aja kata-kata kita mungkin yang kurang sesuai di teman kita atau sebaliknya. Dan itu harus siapin mental buat berantem dan memaafkan lah kasarnya gitu. Nah kalau di Amame orangnya banyak, jadi konfliknya juga kadang lebih complicated dan itu pernah sampai ada peristiwa grup WhatsApp bubar pun ada gitu. Tapi sampai sekarang kita masih baik-baik aja ya karena ya diatasi itu.
Jangan takut untuk komunikasi. Misalkan berani ngomong yang nyelekit, berani minta maaf, berani udah resiko lah kalau udah berbisnis, mau temen mau apa itu udah pasti ada konflik. Salah satu quote dari guru SMA aku dulu, pas di SMA, guru sosiologi, ada yang aku ingat sampai sekarang, itu selalu jadi peganganku kalau berkonflik sama orang adalah ketika suatu komunitas atau suatu relasi mereka dihadapkan dengan konflik, lalu berhasil mereka mengatasinya, mau seberat apapun itu konflik, ikatan mereka akan semakin kuat setelah itu. Jadi aku selalu percaya itu dan memang itu terbukti. Amame maupun Excel, setiap ada konflik kita semakin akrab, semakin saling percaya. Begitu ada konflik berikutnya nggak akan seberat konflik sebelumnya karena kita udah belajar gitu. Jadi ya cara mengatasinya hanya dengan komunikasi yang terbuka sih dan juga ke ke hati yang besar aja untuk saling memaafkan biar bisa kerja bareng lagi gitu. Cukup Tetap nggak? ya, komunikasi adalah kunci. Iya, dimanapun mau sama anak, mau sama suami, sama bisnis partner. Yang agak riuh ketika jadi couple planner kali ya. Berantem di usaha nanti nggak jadi tidur sekamar kan susah ya. Oke, aku akan lanjut ke pertanyaan ketiga dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab via chat di grup LBI. Ini adalah pertanyaan dari Mbak Dita di lengkap banget ini, Jaksel mepet Depok. Oke, pertanyaannya adalah insight baru buat aku adalah menyadari nggak semua tipe bisnis itu menggunakan IG sebagai tool marketingnya. Pertanyaannya tentang Instagram ini adalah apakah sekarang endorsement itu masih efektif? Dan hashtag nggak efektif itu seperti apa? Karena kenapa bisa dibilang nggak efektif? Dan apa karena postingannya jadi ruwet karena kebanyakan tulisan? Silakan Mbak Mega. Oke, yang pertama sekarang endorsement masih efektif nggak sih? Masih banget, tapi kita perlu cek juga apakah yang kita endorse sesuai sama target market kita. Jadi kalau misalkan contohnya aku es krim, terus aku mungkin misalkan sebelum bikin yang vegan ya, sebelum kita bikin varian vegan, kita nggak mungkin misalnya endorse selebriti yang sebenarnya dia vegan gitu. Contoh sederhananya kayak gitu. Atau misalkan kita jualan pakaian perempuan, nggak mungkin kita endorse selebriti cowok, itu maksudnya udah jelas ya, tapi itu contoh yang sederhana banget. Jadi kita cara make sure-nya gimana, kita pantengin juga dia sehari-hari lifestyle seperti apa, dia suka makan produk apa misalnya. Terus atau enggak bisa juga dari kita cek kompetitor atau benchmark kita yang punya usaha sama seperti kita, dia pernah endorse siapa sih gitu. Orang-orang yang suka sama produk dia nih, selebritinya contohnya siapa. Jadi itu ngaruh dan kadang ada selebriti yang followersnya misalkan jutaan, ada yang hanya 20.000. Kita cek juga engagement-nya gimana. Ada nih biasanya artis, influencer laki-laki ya. Kadang nggak semua laki-laki sih. Kayak Arif Muhammad dia engage banget misalkan sama followersnya. Ada beberapa yang mereka jarang nge-post story. Oh kayak Morgan Ooi aku pernah cek dia followersnya banyak tapi dia jarang sekali post story misalkan. Jadi agak useless misalkan kita kirimin es krim ke dia karena chance dia ngepost juga tipis gitu. Dan aku juga pernah nanya ke Rasya, ada dia salah satu influencer juga, ada juga yang dia selektif, dia nggak mau dia nggak mempromosikan produk makanan, dia seringnya promosinya produk fashion gitu. Jadi kalau makanan dia nggak terima. Jadi yang kayak gitu-gitu perlu kita cek juga. Jadi akan efektif sekali kalau yang kita endorse tepat. Terus yang kedua, hashtag nggak efektif paling sederhananya adalah cek jumlah post yang pakai hashtag itu. Kalau kita ngetik hashtag, akan keluar berapa post. Kalau misalkan di bawah 100 post, mungkin nggak perlu kita pakai hashtag itu. Dan juga kalau kebanyakan itu ngejelek-jelekin kita di algoritma. Jadi kalau di Instagram kita pakai hashtag kebanyakan,
Instagram tuh jadi nggak nge-upin konten kita gitulah kira-kira. Itu kayak rules Instagram yang umum diketahui sih gitu. Terus kalau hashtag jualan itu yang aku alamin paling efektif itu di luar hashtag yang sifatnya branding ya. Hashtag jual terus produk kita apa, atau misalkan aku hashtag jual hampers, hashtag jual ice cream, atau misalkan lokasi, nama produk dan lokasi, misalkan hashtag hampers Jakarta, hampers es krim, hashtag es krim Jakarta, atau lebih spesifik lagi jual hampers Jakarta. Itu kalau lagi peak season itu sangat efektif pakai hashtag seperti itu. Itu karena orang biasanya nge-search penjual sesuatu pakai hashtag seperti itu yang paling umum dipakai. Udah ya, cukup menjawab. Ini masih ada, harusnya menjawab sih. Ini masih ada lanjutannya sih Mbak Mega, pertanyaan dari Mbak Dita Jaksel Market Depok. Kayaknya tadi belum ke enter kali ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Facebook Business Page itu perlu di-maintain terpisah dengan Instagram account? Bisa, tapi nggak harus. Bisa, tapi nggak harus gitu. Jadi kalau kita emang pengen jadiin Facebook marketing tools kita ya perlu di-maintain. Cuman kalau kita ngerasa kayaknya di Facebook market kita nggak banyak, terus pengen fokus di Instagram doang juga nggak apa-apa. Mostly orang-orang bikin business page di Facebook memang hanya persyaratan Instagram sih. Jadi hanya untuk di-connect ke Instagram, terus yang mereka manage hanya Instagram. Kalaupun ada konten di Facebook itu biasanya integrate pas publish feed di Instagram, automatically ngepost di Facebook juga gitu. Cuman kalau punya energi dan waktu untuk manage dua-duanya, ya would be nice gitu. Oke, jadi tetap dikembalikan lagi ke mau dibawa kemana gitu ya Mbak Mega, mau di-maintain. Ya, tapi emang kalau zaman sekarang kalau nggak tahu ya, aku pun Facebook udah jarang yang beneran buka banget. Cuman emang kalau orang kayaknya kalau tergantung target market sih. Kalau misalkan jual barang spesifik, kita bisa cari Facebook groups. Misalkan yang orang hobi motor misalnya, terus kita join, terus kita punya usaha spare part motor atau velg atau jasa ngelukis motor atau apa, kita share di situ, itu bisa efektif juga. Jadi mungkin sistemnya kalau kita mau jualan via Facebook, menurutku nggak seharus intens konten Instagram, lebih ke gimana kita nge-reach critical audience-nya gitu. Oke, jadi tetap kembali lagi ke kebutuhannya seperti apa gitu, dan setiap bisnis pun nggak bisa disamakan satu dan yang lainnya. Kalau aku menyimpulkan sih seperti itu. Oke, apakah ada lagi Ibu dan Suster yang ingin bertanya? Oke, yang mau promosi bisnisnya juga boleh ya, silahkan di kolom chat. Atau nanti pas waktunya Market Day juga boleh promosi ya di grupnya LBI, biar di follow-follow gitu kan, lumayan, siapa tahu gitu dapet customer kan dari komunitas, nggak ada yang tahu gitu pintu rezeki dari mana aja gitu. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya dan karena juga kita sudah sampai di pukul 9 lewat, sebelumnya aku sampaikan terima kasih untuk Mbak Mega atas pemaparannya hari ini. Banyak sekali insight yang aku secara pribadi dapatkan gitu, baik secara personal maupun sebagai seorang pemilik bisnis gitu ya. Termasuk save replies Instagram itu aku baru tahu, ya ampun, aku secupu itu. Padahal tiap hari main Instagram. Kurang jauh kayaknya mainnya, kurang keep up sama tren Instagram kayaknya. Oke, baik, sebelum aku tutup untuk acara kita hari ini, mungkin dari Mbak Mega mau ada closing statement dulu, aku persilahkan. Aduh, apa ya, dari tadi udah ngomong banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Lab Belajar Ibu Bootcamp. Makasih Mbak Rizka, Mbak Dita, Mbak Vicky, dan tim semua udah ngundang aku. Semoga dengan semua keterbatasan, kekurangan ini tetap bisa diambil manfaatnya. Terus semoga kapan-kapan kita bisa ada offline event, jadi bisa ketemu rame-rame. Oke, gitu aja sih. Sukses terus Lab Belajar Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak, Mbak Mega. Terima kasih banyak juga untuk seluruh ibu dan sister yang sudah hadir malam hari ini, menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa ini masih awalan untuk bootcamp kita, masih ada 3 lagi tema yang menarik juga untuk disimak. Nanti silahkan diupdate infonya di grup, dan spoiler juga, semoga dalam waktu dekat untuk harapan bisa bertemu secara offline itu bisa terlaksana. Jadi silakan nanti yang bisa join untuk offline eventnya LBI untuk join gitu ya. Aku secara pribadi dan juga mewakili tim panitia untuk bootcamp Ibu Kreatif dari Lab Belajar Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh ibu dan sister yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Salam, makasih Mbak Salam. Vicky. Makasih banyak Mbak Mega. Silakan ya, Terima kasih. boleh Makasih. les. Sister semua.